Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian Masjid Al-Hidayah, semoga Allah memberkahi kita semua. Dalam sebuah hadis tercantum di kitab Riyadhus Shalihin pada bab ke-26 yang diberi judul larangan berbuat zalim. Di hadis inilah kita mendapati penjelasan tentang salah satu nikmat penting, yaitu waktu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zaman qad istadaraka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum." Kata Rasulullah, sesungguhnya waktu atau zaman akan terus berganti dan berputar, ya kan? Sama di saat mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam ketetapan Allah itu, 1 tahun itu berisi berapa bulan? 1 tahun berisi 12 bulan. Sama ya, setahun 12 bulan. Kecuali PNS setahun 13. Benar? Yang ke-13 apa mas? Oh, cepat, kalau duit cepat dia. Jadi Bapak Ibu, setahun 12 bulan ya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan yang dihormati dan dimuliakan. Sadarkah kita saat ini berada di mana kita? Bulan apa? Agustus. Ya, kalender nasionalnya Agustus, kalender hijriahnya Al-Muharram. Kita lanjutkan dulu hadis yang tadi. Rasulullah menjelaskan selain informasi setahun 12 bulan dan di antara 12 bulan ada 4 bulan haram, di hadis inilah kita dapat penjelasan siapa 4 bulan haram itu. Rasulullah menyebut salasun mutawaliyatun. 4 bulan haram itu yang 3 beriringan, letaknya beriringan. Rasulullah menyebut Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Kita sekarang di mana tadi? Al-Muharram. Lalu satu lagi siapa? Wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan haram yang keempat adalah bulan Rajab. Nama lengkapnya Rajab Mudhar. Dipertegas oleh Rasulullah yang letaknya di apit Jumadisaniah dan Sya'ban. Itulah bulan haram. Jadi bulan haram ada berapa? 4. Hadis ini sebagai penjelasan dan penguat firman Allah, yaitu surah At-Taubah. Surah ke-9 ayatnya 36. Surah 9 ayat 36. Di ayat ini pun Allah tegaskan kurun waktu setahun. Bagaimana bunyi firman Allah? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi kalau dalil yang sahih pasti match. Maka di antara fungsi hadis memerinci ayat. Jadi surah At-Taubah dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim ini cocok nggak itu? Setahun 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Hadis inilah menjelaskan 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Sekarang kita sudah di pertengahan bulan Al-Muharram. Nah, ini penting bagi kita.
supaya tahu bulan-bulan haram dan juga ingat kalender Islam. Karena bulan Al-Muharram bulan pertama kalender Islam. Kalender Islam betul agak terlambat. Sementara kalender Masehi, kalender nasional sudah lebih dulu kan? Coba aja lihat angkanya itu. Kalender nasional detik ini sudah 2022, benar? Sementara kalender Islam baru masuk berapa? 1444, benar? Baru kemarin Bapak Ibu udah lupa aja ini. Itulah buktinya duluan kalender Masehi 2022. Nah, sekarang sekelumit mengingat. Mudah-mudahan jadi tanda syukur kita tentang nikmat waktu ini. Kalender Islam betul belakangan. Kalender Masehi lebih dulu. Kalender Masehi ditetapkan jauh itu. Menurut catatan sejarah dimulai zaman Romawi. Tahun 45 sebelum Masehi. Maksudnya sebelum kelahiran Nabi Isa versi mereka. Makanya SM sebelum Masehi. Tahun 45 sebelum Masehi. Siapa pencetus utamanya? Ya pimpinan mereka, kerajaan Romawi. Raja-raja Romawi gelarnya kaisar. Itu ya, itu bukan nama tapi gelar raja-raja. Namanya siapa? Julius. Maka di buku sejarah disebut Julius Caesar. Nah, zaman beliaulah itu kalender Masehi dimulai, yang kemudian direvisi oleh kalangan gereja Romawi. Siapa ini tokohnya? Gregorius. Maka yang dipakai sekarang kalender Masehi itu sistem Gregorian. Aslinya itu Julian, nama Julius Caesar itu. Kok direvisi? Ya mereka merevisi tentang tanggal kelahiran Nabi Isa. Mereka sendiri ikhtilaf itu ya. Tahu ikhtilaf? Berbeda pendapat. Nah, jadi yang dipakai sekarang sistem Gregorian itu karena menetapkan menurut mereka kelahiran Nabi Isa 25 Desember. Gitu kan? Nah, tahun itu dipakai sampai sekarang sudah 2022. Makanya diberi nama Masehi karena menurut mereka mengambil lahirnya Nabi Isa itu gelarnya kan Al-Masih ya. Isa Al-Masih, makanya lengkapnya Masihiyah gitu. Istilah lainnya Miladiyah, kelahiran Nabi Isa. Makanya beda dengan kalender Islam. Namanya apa? Namanya apa, Bu? Hijriah. Dari nama aja sudah bisa kita tebak kan? Kalender Islam ditetapkan mengambil momen apa tuh? Momen apa? Hijrahnya Nabi bersama sahabat. Dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Iya, masa Anyar Panarukan itu mah Dendels itu sejarah kita itu. Dendels ya, yang membangun jalan Anyar Panarukan. Bapak Ibu dulu IPA atau IPS? Nggak, biasanya kalau anak IPS tuh tahu sejarah gitu. Masalah ini penting ini. Para pendiri bangsa saja sejak dulu sudah mengingatkan itu. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini penting, apalagi kalender Hijriah. Itu banyak terkait dengan masalah ibadah. Baik. Kapan kalender Islam ditetapkan?
Jauh setelah Rasulullah wafat itu, tepatnya di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bukti konkret bahwa kalender Islam belum ada, ya lihat aja tuh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, nama bulan sudah ada, sudah dipakai. Nama hari juga sudah ada. Tapi tahun belum ada. Buktinya di kitab Sirah Nabawiyah, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hari apa? Hari Senin. Dari mana kita tahu? Hadis Nabi. Pada bagian apa? Ketika Rasulullah ditanya tentang puasa sunnah Senin Kemis, Rasulullah menjawab, di hari Senin itu aku dilahirkan. Ada kan? Jadi Rasulullah sendiri yang menjawab, hari Senin. Tanggal diperdebatkan, belum disepakati oleh para ahli sejarah. Yang umum kita ketahui 12, benar? Nah, padahal masih berselisih itu. Karena memang nggak ada kepentingannya tanggal kelahiran tokoh, nggak ada. Menurut syariat Islam ya, nggak ada, nggak ngaruh sama ibadah. Nah baik, kita ambillah pendapat yang umum kita ketahui, tanggalnya berapa? 12. Bulan? Nah itu udah ada nama bulan, Rabiul Awwal. Tapi tahun ada nggak? Tahun apa dicatat, Pak? Tahun? Kenapa nggak macan, Pak? Serigala gitu, harimau gitu. Ini bukan feng shui, bukan. Terkait masalah gajah itu diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Fil, surah ke-105 ya Bu. Ibu hafal gajah nggak? Bu, hafal gajah nggak? Ini ingat gajah sarung suami. Itu surah Al-Fil itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tawlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Kata Syekh Sofiyur Rahman di kitab Sirah Nabawiyah, kira-kira 3 bulan menjelang kelahiran Nabi terjadi peristiwa ini. Belum ada kalender Islam, dan masyarakat Arab ketika itu untuk mempermudah mencatat sebuah peristiwa dikaitkan dengan peristiwa besar. Jadi kelahiran Nabi itu di tahun yang sama, jaraknya 3 bulan. Itu ada peristiwa penyerbuan Ka'bah itu, surah Al-Fil kan? Oleh siapa? Abraham apa Abraha? Silakan regu Abraham atau Abraha? Dari mana dia? Dari Duren 3. Oh, mana ada dari Duren 3? Durennya 3, rumahnya 2. Ya gitu ya. Dari mana? Yaman. Nah ketika menyerang bersama tentara itu, Abraha naik apa? Makanya disebut Ashabul Fil, tentara bergajah. Itu kaitannya. Jadi tahun itu disebut tahun gajah. Paham ya? Terjawab ya? Tapi belum ada kalender Islam. Para ahli sejarah mengkonversi kalender Masehi kelahiran Nabi menjadi hari Senin tanggal 20 atau 22 bulannya April tahunnya 571 Masehi itu. Di mana Nabi dilahirkan? Di kota mana? Malang, Makkah. Nabi lahir Makkah, besar tumbuh berkembang termasuk dibangkit menjadi Nabi dan Rasul di kota Makkah. Makkah dulu namanya Bakkah.
pakai ba. Coba lihat surah Ali Imran, surah 3 ayat 96, di situ ada. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, gitu ya. Ada kata Bakkah. Kaitannya apa? Dulu itu daerah tandus gersang, padang pasir, nggak ada kehidupan, serem, horor. Lalu kaitannya apa? Nah, Nabi Ibrahim, beliau menetap di Palestina, membawa istrinya Hajar dan anaknya siapa? Ismail, masih bayi, hijrah kemana itu? Ke Mekah, kan gitu kan? Lalu kaitannya nama Bakkah dari mana? Bakkah ya beki menangis. Siapa yang menangis? Bayi Ismail itu. Kenapa? Haus, nggak ada air. Makanya bundanya kesana kemari, dari mana ke mana tuh? Sofa Marwa, Sofa Marwa. Qadarullah muncul air Zam-Zam nggak? Nah, itu kan sejarahnya gitu. Maka itu penamaan Bakkah dikaitkan dengan itu. Lambat laun berubah menjadi Makkah. Itu sejarah ya, Makkah. Dah, lalu Rasulullah kapan atau usia berapa dibangkit menjadi Nabi dan Rasul? Silakan regu B sebelah kanan saya. Umur berapa? Menjadi Nabi. Bapak ingatnya kawin aja itu. Kalau nikah umur 25. Sama Khadijah umurnya 40 ya Pak. Benar Bu? Ibu nikah umur berapa? Kayaknya ibu jalur undangan deh. Rasulullah dibangkit menjadi Nabi dan Rasul usia 40. Berarti 15 tahun kemudian setelah berumah tangga dengan Khadijah, ya kan? Nah, setelah menjadi Nabi dan Rasul, mulailah berdakwah, menyampaikan kebenaran di kota kelahirannya. Mulai dari kalangan terdekat, sirriyah, diam-diam, sembunyi-sembunyi, sampai jahriyah, terang-terangan, bahkan sampai ada perang. Benar ya? Nah, di usia 53 tahun itulah berarti 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Setelah beliau diuji dengan wafatnya siapa? Paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah. Lalu beliau diperintahkan Isra dan Mi'raj. Setelah itu diperintahkan hijrah. Kemana? Kemana? Madinah. Madinah dulu namanya apa? Yasrib. Dulu Madinah namanya Yasrib. Kata Yasrib ada surah Al-Ahzab 33 ayatnya 13. Di situ ada. Nah, setelah Rasulullah dan sahabat yang hijrah itu menetap, maka orang lebih sering menyebut Madinah. Sebenarnya lengkapnya Madinatun Nabawiyah atau Madinatur Rasul. Cuma orang suka diskon, terus jadi apa? Madinah. Di kita aja ada yang dari Madinah itu, tapi Tapsel itu. Madinah Tapsel, Mandailing, Natal, Tapanuli Selatan itu. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi itu membuktikan memang belum ada kalender Islam ditetapkan di zaman siapa tadi? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sebelum itu kita lihat setelah Nabi berada di Madinah, beliau melanjutkan dakwah kurang lebih 10 tahun. Usia Nabi hijrah 53 tambah 10 63 bukan? Di usia itulah Rasulullah wafat. Tapi belum ada juga kalender Islam. Maka kurang lebih 7 tahun kemudian di zaman Umar baru ditetapkan.
Para sahabat bersepakat bahwa kita harus punya kalender Islam. Mereka urun rembuk, mulainya dari mana? Yang disepakati itu peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Makanya namanya apa kalender kita? Hijriyah. Tapi ada problem juga ini tentang bulan pertamanya siapa. Karena begini Bapak Ibu, peristiwa hijrahnya Nabi dan sahabat dari Mekah ke Madinah itu terjadinya bulan Rabiul Awal. Cukup menarik, bulan kelahiran Nabi, hijrah Nabi dan wafat Nabi sama itu. Rasulullah lahir Rabiul Awal, Rasulullah hijrah Rabiul Awal, bahkan Rasulullah wafat Rabiul Awal. Itu bukan nomor cantik, bukan. Jangan cocokologi. Nah, kaitannya dengan penetapan kalender Islam, betul mengambil peristiwa hijrah Nabi, tapi bulannya yang mana? Yang menjadi bulan pertama. Itulah saya kutip tadi di awal itu hadis Nabi. Tentang kurun waktu setahun 12 bulan, di antara 12 bulan ada bulan haram. Kalau mengambil realitanya hijrah Nabi, bulannya Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal bukan bulan haram. Bulan haram 4 apa tadi? Masa lupa sih? Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Enggak ada kan Rabiul Awal? Enggak ada kan? Enggak ada. Nah, maka para sahabat dalam rangka pemuliaan bulan haram, waktu menetapkan kalender Islam, maka bulan pertamanya itu diambil bulan haram yang terdekat dari Rabiul Awal, mundur 2 bulan itu. Paham Bapak Ibu? Peristiwa hijrah itu sendiri Rabiul Awal, tapi yang diambil bulannya Al-Muharram, mundur 2 bulan enggak? Rabiul Awal, Safar, Al-Muharram. Benar? Kenapa? Karena ingin tuh terkait dengan bulan haram. Rabiul Awal bukan bulan haram. Sampai sebegitu para sahabat. Nah, demikian juga ini semangat proklamasi ini. Harus tahu Bapak Ibu. Besok Rebu Merah kan. 17 Agustus 1945. Sudah berapa tahun itu? Berapa Bu? 77. Benar? Bapak hafalnya esteler aja sih 77. Benar? Kalau pempek Belembang Roksi 26 Pak. Mbak Pia Patok 75. Betul? Kemeja Bapak 99, eksekutif 99. Sabun colek 29. Densus 88. Benar ya? Itu kan angka-angka itu. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Proklamasi ini negeri yang kita cintai. Waktu ditetapkan oleh para pendiri bangsa, itu tabarruk mencari momen berharga itu. Tahukah kita ketika itu hari Jumat, tanggalnya 9 bulannya Ramadan, tahunnya 1364 Hijriah. Kita kan hafalnya kalender Masehi aja. Hari Jumat tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Ini harusnya dihafalin, besok ulangan keluar itu. Bapak Ibu jamaah sekalian, coba kita kupas sedikit. Sepekan 7 hari, iya. Rasulullah bersabda, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang terbit matahari di dalamnya hari apa? Nah itu. Jadi para pendiri bangsa mengambil itu. Hari yang mulia, hari Jumat. Ketika itu bulannya Ramadan. Betul setahun ada bulan haram 4, tapi yang mulia Ramadan.
Sadarkah kita satu-satunya nama bulan dalam kalender Islam yang tercantum dalam Al-Quran cuma satu, Ramadan. Dan cuma sekali disebut, surah Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ada kan? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya pertama kali diturunkan Al-Quran. Bahkan di kitab tafsir dijelaskan itu bahwa kitab terdahulu pun seperti Taurat di zaman Nabi Musa, Injil di zaman Nabi Isa itu diturunkan pertama kali bulan Ramadan. Berarti Ramadan udah tenar ya. Udah tenar nggak? Kalau bahasa zaman now itu viral ya. Sudah terkenal. Nah maka dari itu saat ini sudah masuk 1444 Hijriah dan berada di bulan Al-Muharram. Tanggal berapa? Ini selisihnya 2 nih. Kalau kalender nasional Agustus tanggal berapa? Sekarang 14. Tetapi kalender Hijriah Al-Muharram tanggal berapa? Ya lu tengok kanan tengok kiri. Ya. Nggak punya kalender sini Hijriah. Selisih 2. Tanggal berapa berarti 14 sama 2? Duluan kalender Hijriah 16. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah sekarang kita tengok kata hijrah yang menjadi nama kalender kita, kalender Islam. Jujur secara umum kalau dengar kata hijrah pasti pikiran kita itu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Benar ya? Hijrah kan? Nah, ternyata lengkapnya nggak begitu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau memberi uraian namanya syarah kitab Riyadhus Shalihin, khususnya bab ya pertama itu nomor 1 hadisnya tentang niat. Benar? Tentang niat. Di situ ada hijrah itu. Kata Syekh Al-Utsaimin hijrah itu ada 3. Bukan hanya 1, 3. Pertama, hijrah tempat. Jadi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau bahasa kampusnya migrasi, benar? Ada migrasi, ada imigrasi. Itu masalah permanen atau tidak permanen aja, perpindahan itu. Jadi ada hijrah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu Rasulullah lakukan dari mana ke mana tadi? Dari Mekah ke Madinah. Berarti hijrah apa itu? Tempat, domisili, hijrah. Yang kedua hijrah perbuatan. Jadi pindah itu, tuker itu, ganti dengan yang lebih baik. Dari malas menjadi rajin. Benar? Dari pelit menjadi apa? Bakhil, ya sama aja dong. Dari pelit menjadi pemurah, dermawan. Tuh. Bapak Ibu terutama Bapak seperti hari Jum'ah 2 hari yang lalu. Kan ada kotak amal, itu ada kotak. Jum'ah lah ada kotak amal beredar. Diisi digeser. Diisi digeser. Digeser-geser. Cuma lewat aja gitu. Nah itu merubah perilaku kita. Jadi hijrah perbuatan, kita disuruh berubah setiap saat. Dari belum baik menjadi baik, dari sudah baik menjadi lebih baik. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13, ayatnya 11 di bagian tengah. Itu kan ada penjelasan tentang konsep perubahan itu. Surah apa tadi? 13, Ar-Ra'd namanya. Ayatnya 11 di tengah itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Begitu bunyi potongan ayatnya.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sebelum kaum itu berupaya mengubah nasibnya. Berarti kita disuruh hijrah perbuatan. Coba tengok gitu, nggak tahu di halaman masjid hari Rabu besok ada upacara nggak sini? Nggak ada ya? Barangkali pengibar benderanya nih Mas Umar, gitu ya? Pengibar benderanya yang memimpin lagu nasional siapa tuh? Nah, ingat gak Indonesia Raya itu? Hafal gak sih? Hafal? Ntar saya tanya nih, siapa kita? Indonesia. Tuh Indonesia Raya, refrain itu, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Itu pesan dalam itu dari para pendiri bangsa. Betul, dua-duanya kita perlu, badan dan jiwa. Tapi yang didahulukan yang mana? Jiwa. Maka kaitan sama hijrah perbuatan, bangun dong jiwa nih, akhlak nih. Jangan sibuk hanya membangun fisik. Coba aja lihat itu, fitness center banyak ya. Di mana-mana banyak fitness center nggak Pak? Supaya badannya tuh luar biasa, bicep, tricep, asep, macam-macam. Ada yang six pack. Tapi baru sedikit yang hadir di Kolbu Center. Kalau tadi kan fitness center itu membangun apa itu? Fisik belaka. Kolbu Center ya ini pengajian ini. Lihat aja nih cuma segini. Kalau konser tunggal berapa yang hadir? Alhamdulillah Bapak Ibu termasuk pilihan Allah ini. Benar Pak? Itu kan Nabi yang menjelaskan. Insya Allah kita yakin termasuk kita yang hadir dan teman-teman kita di masjid yang lain. Karena ada subuh keliling ya katanya itu. Kata Rasulullah apa? Siapa yang sholat subuh berjamaah setelah selesai dengan zikirnya itu tetap berada di tempatnya seperti kita, lalu nanti digenapkan dengan sholat sunnah 2 rakaat syuruk atau isyraq, maka orang itu dapat pahala Pak. Nggak pakai visa, nggak pakai suntik meningitis, langsung dapat nggak? Dapat. Bapak mau mana, reguler atau plus? Itu mau orang ini pahalanya yang penting mabrur. Nah ini nih. Jadi mari kita hijrah. Di antaranya yaitu bangunlah jiwa kita ini, akhlak. Apa itu akhlak? Tampilan batin. Karena betapa pentingnya sekarang akhlak. Karena akan menjadi percuma karena hanya menampilkan fisik belaka. Lihat aja itu. Berpangkat tinggi, ngerti hukum, tapi dia sendiri yang melanggar hukum. Benar Pak? Itu yang masalah apanya sih? Fisiknya apa jiwanya sih? Apa Pak? Berarti gangguan jiwa dong. ODGJ. Ya lihat aja itu. Kita dulu belajar di sekolah tuh ada pepatah itu. Senjata makan tuan. Sekarang tuan makan ajudan. Itu peribahasa baru itu. Itu kan masalah akhlak, betul Pak? Masalah akhlak enggak itu? Makanya bangunlah jiwanya, itu fokus, baru bangun badannya. Betul kita butuh fisik yang prima, iya, semua udah ngakui kok. Tapi jangan lupa. Karena saya tanya ibu, Bu, boleh Bu? Bu, dulu waktu memilih memastikan dengan siapa berpasangan, Bu kriterianya apa Bu? Penampilan atau penghasilan? Tuh kan lihat. Luar biasa. Ibu kayaknya paket jamak Bu ya, di jamak itu. Sekali lagi dites, Ibu pilih yang mana? Pendapatan atau penampakan? Dua-duanya lah, berarti kita nggak lolos Pak. Ya harus ada skala prioritas.
Kita aja Pak yang laki begitu juga waktu memilih calon istri. Kan Nabi bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Umumnya seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki itu karena 4 sebab. Umumnya ini, li jamaliha karena kecantikannya, ya kan? 2, li maliha karena hartanya. 3, li hasabiha karena keturunannya. 4, walidiniha karena agamanya. Dari 4 kemungkinan ini Rasulullah anjurkan kita pilih yang apa? Fazfar bidzatiddin, pilih yang karena agamanya. Taribat yadaka, selamat kamu dari kebinasaan. Itu. Tapi kita umumnya terkecoh dengan tampilan fisik, ya Pak ya? Bapak milih yang mana? Matic atau manual? Bapak dulu milih matic atau manual? Tetap pilih Mas Umar yang manual, jangan pilih yang matic, karena yang matic nggak ada giginya. Paham? Lemang matic pakai gigi? Enggak kan? Ini saya kaitkan dengan ini nih, akhlak. Ayo hijrah dong. Malu rasanya. Tuh lihat contoh akhlak-akhlak buruk. Sebelum yang masih rame ini, lihat aja itu contoh. Ada problem intern sama istri. Jadi kayak kesetanan, sewa pembunuh bayaran, suruh tembak istrinya. Ada kan? Yang di Semarang. Qadarullah istrinya selamat, nggak mati. Dia putus asa bunuh diri itu. Namanya bagus, muslimin, kelakuannya mujrimin itu. Benar Bu ya? Ya iya. Nah itu kan contoh lagi. Ini masalah akhlak. Maka dari itu yuk hijrah perilaku kita, perbuatan kita. Mudah-mudahan mulai ini ya. Karena udah 77 tahun ini Pak. Betul penjajahan fisik udah nggak ada, walaupun masih ada kemungkinan. Nah tinggal ngisi nih kemerdekaan ini, gitu ya, isi dong dengan yang bermanfaat, bernilai tambah. Apalagi kita yang muslim, mudah-mudahan menjadi dampak dari bersyukur itu apa? Makin taat, makin giat, makin produktif. Benar nggak Pak? Ini Bapak Ibu ada yang menjadi panitia lomba nggak besok hari Rabu? Ada Bu? Lomba ya, kalau ada Bu tambahkan 1 nanti, bukan hanya lomba olahraga dan permainan ya, tapi bikin 1 lagi, lomba mengarang cerita. Lomba mengarang cerita, pasti juaranya sudah ketebak. Siapa yang ngarang cerita? Sudah ketahuan kan? Waduh ketahuan itu, yang jago mengarang cerita itu. Pintar benar ya ngarangnya. Juara 1 Pak ya. Dapat apa pialanya? Tersangka. Nah itu. Itu kan masalah akhlak itu. Bohong. Pada Rasulullah bersabda, alaikum bisidqi. Senantiasalah kamu berperilaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran membawa kamu berbuat baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Setiap kebaikan membimbing kamu masuk ke dalam surga. Tapi lihat gara-gara akhlak buruk, Nabi udah ingatkan sejak dulu, wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati, waspada kamu dari setiap tindakan kebohongan, kepalsuan, merekayasa, bikin apa tadi? Cerita-cerita gitu. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta bohong menyeret kamu berbuat jahat. Jahat gak itu? Wa innal fujuro yahdi ilan nar. Setiap kejahatan tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Itu nyawa orang itu loh. Benar Pak? Ini contoh nyata. Saya bukan ngarang cerita. Benar? Mau data fakta? Ya ikutin aja, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, ikutin terus itu, supaya kita belajar, jangan berulang, kan ada makna di balik peristiwa, wah, gitu ya, pelajaran berharga loh.
Bapak nih, kita sebagai suami kalau ada masalah dengan istri kok sampai teganya sewa pembunuh bayaran. Benar Bu ya? Bu, kayaknya ibunya rumah tangganya tentrem, adem, ayem, ijo royo-royo, remah gemah ripah loh Cinawi. Tapi ternyata enggak. Ya kita semua ada problem lah. Tapi tempuhlah jalan yang bijak, win-win solution kalau bahasa manajemen kan gitu. Masa ada problem sedikit, sewa pembunuh bayaran, disuruh apa tuh? Tembak. Maaf kalau ekstrim udah nggak cocok lagi, udah pisah aja baik-baik. Setuju nggak Pak? Benar? Ya iya. Bapak ngangguknya dalam banget, emang iya katanya. Tapi sabar, jangan eksekusi dulu. Kenapa sih? Ya Pak ya? Tunggu aja. Kadang-kadang ada kekurangan sedikit istrinya, Bu. Dengar Bu ya? Mudah-mudahan bukan bapak-bapak kita ini. Istri ada kekurangan langsung. Belum berupaya, belum musyawarah, langsung eksekusi Pak. Ikan sepat, ikan gabus, ditambah ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, nggak pakai bertele-tele. Jangan. Itu lihat surah An-Nisa itu, surah 4 ayat 34. Kalau kita sampai surup, udah surup belum? Belum ya. Sekarang subuhnya agak siang ini. Enggak apa-apa Pak ya? Tenang aja, nasi uduk masih hangat kok, tenang aja. Bapak Ibu jamaah sekalian, muslim yang baik berpedoman, di antaranya Al-Qur'an. Itu surah An-Nisa ayat 34. Pemimpin rumah tangga suami bukan? Pemimpin rumah tangga suami bukan? Bila mana ada kecenderungan istri menyimpang, bahasa di situ nusyuz, menyimpang, maka jangan didiamkan, dibiarkan. Luruskan tuh istrinya. Caranya gimana? 3 tahapannya. Wallati takhafuna nusyuzahunna, adapun istri yang kamu melihat ada kecenderungan menyimpang membangkang, beri nasihat. Nasihatin enggak? Nasihatin Bu ya? Nah, nasihatin. Misalnya dipanggil istri, "Neng, kadieu kumaha?" Gimana sih Neng? Sabaraha tahun berumah tangga sama AA, kok servisnya KW3? Misalnya gitu. Gitu Pak ya. Itu kan saya mewakili curhatan isi hati suami loh Pak. Nah si Nengnya, ya mohon maaf besok Neng rubah servis jadi ori. Setuju nggak Pak? Mana contohnya Bu? Gimana nggak KW3 pelayanannya? Suami pesen kopi jam 8 pagi, kenapa keluarin jam 8 malam? Kopi apa itu namanya? Kopi mangkel itu. Kadang istri bikinin kopi suami aja, ngaduknya di dapur, kedengaran di teras, kelontang. Waktu disajikan bleberan, apa Mas bleberan? Bleberan apa itu? Kalau istri servisnya seperti itu bikin kopi, pantas para suami gemar ngopinya di mana? Tuh kan, jawabannya tuntas, staf ahli itu. Di mana? Merek Ibu. Waduh. Ya itu. Tapi hati-hati Bu, kalau suaminya sering ngopi di luar, jangan terjebak itu. Karena ada yang terjebak itu di warung kopi tadi ya. Ya, apalah namanya terserah lah itu. Enggak, di warung kopi biasa aja lah. Ini Pak ya. Kita kan yang level-level kita aja lah itu. Mampir ke warung, betul yang dicari pertama teh manis. Datang lagi ke berikutnya teh manis. Bulan depan yang diincar teh manis tuh. Jadi yang dicari siapa? Teh manis Ibu ya. Iya. Itu baru ngopi, begitu juga makan. Cari warungnya tuh janda. Tahu janda Pak? Apa itu? Makan. Apa Pak? Sop janda itu.
Tapi di Bekasi ada itu, namanya tuh dekat Kalimalang. Bapak nanti mampir aja ya. Sebelah kiri tuh, janda lepas tuh. Bukan, ini bukan janda freelance, bukan. Tahu lah Bu, surveyor saya. Kan dekat rumah itu. Sebelah kiri itu. Ya, janda lepas. Ternyata lepas itu apa? Namanya rumah makan, itu singkatan. Lunak, enak, pedas, asam, seger gitu. Jadi lepas, tuh Ibu diapalin tuh. Lunak, ya, enak, pedas, asam, seger. Disingkat apa Bu? Lepas gitu. Jadi janda lepas. Jandanya kan ini Jawa Sunda. Bener Pak ya? Nah, satu lagi mau nggak? Ini masalah bicara janda menarik Pak. Bukan. Kan kita bicara hijrah ini. Ya, bagi yang masih aktif bekerja itu. Karena rumahnya agak jauh, nah dia dari rumah bawa motor, titip di stasiun kan. Nyambung naik kereta nggak? Rocker itu, rombongan kereta. Nah, suatu saat nih orang Bekasi nih, ya motornya mogok atau apa nggak bisa pulang, terpaksa pakai Gojek ya, benar Pak? Nah, komunitas Gojek di sana itu pakai rompi ada tulisannya itu janda seksi itu. Apa tulisannya Pak? Janda seksi, jangan ngeres. Ternyata itu Bu, Juanda stasiun Bekasi itu. Tuh diapalin sama Ibu. Saya bukan menghada-ngada, silakan survei sendiri, kan saya bilang datang loh. Makanya Bapak Ibu kalau jalan-jalan jangan tidur aja pulas, kenapa sih? Perhatikan dong itu. Oh iya, jadi banyak pelajaran di tengah jalan ya Pak ya. Banyak tuh pelajaran. Oh gini, oh gini. Benar Pak ya? Mas Umar udah hafalin tuh janda lepas, janda seksi gitu ya. Tadabbur alam, betul. Ya, ini pembimbingnya nih. Nah, kembali yang tadi ya, hijrah. Nah, itu tadi dalam berumah tangga surah An-Nisa. Pertama nasehatin. Kalau udah sadar istrinya selesai. Tapi kalau ngenunjak, naik. Proses dinaikkan itu, SP2. Wahjuruhunna fil madoji. Itu ada kata hijrah. Pisah ranjang. Pernah dengar Pak? Pisah ranjang. Yang namanya pisah ranjang ya Bapak tidurnya di luar. Ini tidur masih sekamar, itu namanya extra bed itu. Pisah cara psikologis. Nah, inilah bahasan hijrah yang ketiga. Hijrah artinya menjauh sementara, membatasi interaksi dari orang-orang tertentu untuk perbaikan, untuk nasihat. Nah, itu wahjuruhunna fil madaji. Kalau sadar selesai, tapi kalau masih ngenunjak, membangkang, naik SP3 ya. Wadribuhunna, pukul. Tapi pukulannya ada aturan main ya Pak. Jangan mentang-mentang kepala rumah tangga diizinkan mukul istri yang membangkang, tapi pukulannya kayak petinju Bu. Uppercut, jab kiri, hook kanan. Waduh. Langsung istrinya tuh ambruk ya Pak. Ronde keberapa? Nggak boleh. Pukul sebagai pendidikan aja. Lo orang tua mendidik anak ada hak memukul nggak Bu? Pak, ada nggak? Pukulan pendidikan, bukan pukulan kebengisan, bukan. Ingat sabda Nabi, muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak-anakkum untuk menegakkan sholat. Kapan? Wahum abna'u sab'i sinin, ketika usianya mulai 7 tahun. Benar. Wadribuhum, suruh pukul enggak itu? Pukullah mereka anak-anak itu. Wahum abna'u asyri sinin. Kalau udah umur 10 tahun belum juga mau sholat, pukul enggak? Pukul. Supaya dia takut kepada Allah. Wafarriquhum fil madaji.
Ketika udah 10 tahun pisahkan tuh antara anak laki dan anak perempuan. Jangan sekamar itu. Itu pendidikan Islam. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi hijrah pertama tempat yang Nabi lakukan dari Mekah ke Madinah. Kita pun demikian, kalau tempat kita tidak kondusif, rawan bencana, rawan narkoba, hijrah nggak? Hijrah nggak? Ibu kota aja mau hijrah, ya Pak? Kemana Pak? Loh, Bapak bukan panitia perpindahan. Kemudian yang kedua, perbuatan. Ayo hijrah dong. Pindah-pindah. Insya Allah kita, ya mudah-mudahan tempat ini sudah baik, tapi hijrah menjadi lebih baik. Bapak suami ini hijrah dong. Selama ini sama istrinya ringan tangan, pindah jadi ringan di kantong. Bu, setuju nggak Bu? Bu, ibu juga begitu, hijrah dong. Bu, kalau suami pulang dari kantor sore di teras, ibu gimana? Sambut apa sambit? Sambut apa sambit? Tuh ada yang jawab sambit Bu. Ini lagi curhat berarti. Hijrah perbuatan. Jadi tempat perbuatan terakhir dari orang-orang tertentu. Bila mana ada seseorang yang tidak baik, membahayakan agama kita, batasi interaksi. Tapi kita nggak bisa lepas dari kehidupan sosial, hanya membatasi. Bapak Ibu jamaah sekalian, barangkali inilah kajian pagi singkat sederhana, mudah-mudahan bernilai tambah ya. Sekelumit sejarah tentang kalender Hijriah dan juga makna hijrah. Ada 3 itu. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memberi ampunan, hidayah, taufik, keberkahan bagi kita semua. Lebih khusus di bulan Agustus terkait proklamasi. Mudah-mudahan kita bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang lebih baik. Alhamdulillah tahun ini dapat hadiah juara 1 U16. Benar? Siapa kita? Indonesia. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان